Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan tentang total hip replacement, di mana beranggotakan yang pertama itu I Adelia, kemudian Alfa Beko 5, Mirda Tri Wijayanti, Wuringasti Winata, dan Dwi Yuni Lestari. Untuk anggota kami yang bernama I Adelia dan Mirda Tri Wijayanti akan menjelaskan pada bagian fraktur. Mungkin bisa di next. Jadi sebelum masuk ke materi THR ini sendiri, latar belakang kami untuk membuat makalah ini yaitu pada manusia tentunya akan membutuhkan kesehatan yang berlanjut. Nah, namun pada usia yang lansia yang sudah mengalami degenerasi tentunya akan seringkali mengalami keluhan-keluhan ataupun penyakit yang biasanya yaitu pada penyakit persendian dan terjadi di area tulang kaki ataupun ekstremitas bawah pada muskuloskeletal. Nah, untuk itu perlu adanya penanganan yang sesuai pada penyakit yang dialami oleh lansia. Nah, untuk itu kami dari kelompok 1 akan membahas tentang rheumatoid arthritis atau RA yang berhubungan dengan penata laksanaannya THR. Nah, apa sih itu rheumatoid arthritis atau yang disingkat dengan RA? RA ini sendiri merupakan suatu penyakit autoimun yang menyebabkan inflamasi pada area persendian di sistem muskuloskeletal. Nah, bisa menyebabkan pembekakan serta nyeri dan destruksi yang berkepanjangan sehingga pada penderitanya itu bisa mengalami kematian sistem muskuloskeletal yang bersifat permanen dan mengakibatkan terjadinya gangguan pada aktivitas sehari-hari ataupun mobilitas di kehidupan sehari-hari. Nah, pada penyakit RA ini sendiri terjadi karena terjadinya penumpukan cairan sinovial di area pinggul sehingga pada penderitanya akan terasa nyeri dan kekakuan. Epidemiologinya yaitu menurut WHO di tahun 2016 dialami oleh 5 dengan usia 5 sampai 20 tahun itu ditemukan sebanyak 5 sampai 10% dan untuk usia lansia yaitu usia 55 tahun sebanyak 20%. Dan di Amerika Serikat ini dari tahun 1995 sampai 2005 ditemukan data dari 100.000 orang laki-laki 100.000 orang perempuan itu terdapat 54.000 yang mengalami RA, sedangkan pada laki-laki hanya 29.000. Maaf di situ typo. Yang benar 29.000 dari 100.000 orang laki-laki. Dan sedangkan di Australia sendiri ini di tahun 2010 terdapat kasus sebanyak 36%, yaitu 35.996 kejadian yang mengalami operasi hip karena terjadinya RA atau rheumatoid arthritis. Sedangkan di Indonesia pada data Riskesdas tahun 2018 ini terdapat temuan data yaitu sebanyak 7,30%. Next. Nah, ini pada penderita rheumatoid arthritis di mana di bagian acetabulumnya, di bagian pinggirnya ini mengalami peradaman sehingga muncullah nyeri dan kekakuan. Sedangkan untuk bagian sendi yang sehat yang normal itu nampak berbeda gitu ya tentunya dengan penderita sendi rheumatoid arthritis. Next. Nah, untuk anatomi tulang panggul sendiri ini tentunya kita sudah ketahui bahwa tulang panggul itu ada dua ya gitu, sebelah kanan dan kiri, dan di bagian ini terdapat acetabulum atau yang disebut dengan socket atau kantong karena bentuknya seperti cekungan gitu, dan di bawahnya lagi ada femoral head atau sebagai kepala dari tulang femur yang disebut dengan bal ataupun capcut. Di bagian bawahnya ada tulang femur. Nah, acetabulum ini sendiri berfungsi untuk sebagai tempat melekatnya tulang panggul dan sendi capcut dari tulang femur. Sedangkan capcut sendiri ini memfasilitasi gerakan sendi yang bebas sehingga seseorang itu bisa bergerak abduksi, rotasi, ataupun fleksi dan lain-lainnya. Next. Nah, menurut PERS 2011 ini terdapat dua macam sendi, yaitu sendi sakroiliaka yang berfungsi sebagai tempat pertemuan sendi ilium atau aurikuler dengan kedua sisi sakrum. Nah, pada sendi ini terbentuk sedikit gerakan karena terdapat ligamen yang sehingga
menyatukan dengan kuat dengan antara sendi sakroiliaka dengan tulang di panggul atau di pinggul. Sehingga adanya ligamen ini menyebabkan timbulnya gerakan yang terbatas ke segala arah. Yang kedua yaitu sendi simfisis pubis yang merupakan sendi cartilaginous antara tulang-tulang duduk yang terdapat bantalan tulang rawan sebagai pemisahnya. Pergerakan sendi pada panggul yang luas itu terjadi karena adanya otot dan ligamen. Namun, karena adanya otot dan ligamen ini yang saling menyatukan, sehingga ketika terjadi pergerakan yang bebas atau pergerakan yang luas, itu antar tulang panggul dan tulang femur tidak terlepas. Next. Ya, kita masuk ke bagian pembahasan total hip replacement atau disingkat dengan THR. Nah, THR sendiri merupakan penanganan pada kasus yang terjadi pada nyeri ataupun kerusakan di area persendian di bagian pinggul. THR ini sendiri merupakan tindakan untuk mengganti dua permukaan di area pinggul yang mengalami degenerasi ataupun kerusakan. Nah, karena pinggul tersebut tergolong persendian, sehingga bisa diterapkan THR. Oleh karena itu, pada bagian persendian di tulang panggul, itu di bagian acetabulum dan di bagian capitnya diganti oleh implan yang terbuat dari beberapa bahan dari komponen THR. Nah, apa manfaatnya dari penerapan THR ini sendiri? THR itu bisa berfungsi untuk mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan dari nyeri pada area acetabulum karena penumpukan sinovial, sehingga seseorang penderitanya itu bisa melakukan aktivitasnya kembali dengan baik. Next. Nah, ini merupakan gambar ya pada area persendian yang sebelum dipasang oleh implan THR dan setelah dipasang oleh implan THR. Next. Nah, selanjutnya yaitu indikasi dari pemasangan THR atau pengaplikasian THR ini, yaitu pada pasien yang sudah lanjut usia, karena pada usia lansia itu sendiri seringkali mengalami degenerasi, penurunan dari sistem tubuhnya, fungsi-fungsi dari tubuhnya. Dan yang kedua itu indikasi untuk usia muda apabila seseorang tersebut mengalami destruksi pada sendi atau kerusakan pada sendi. Dan yang ketiga yaitu apabila seseorang mengalami nyeri kronis yang bisa mengganggu mobilitas dalam beraktivitas, sehingga perlu adanya penanganan dengan total hip replacement. Next. Nah, di bagian komplikasi ada 6 komplikasi dari pemasangan THR. Yang pertama yaitu bisa terjadi kerusakan saraf. Nah, biasanya kerusakan saraf ini terjadi di bagian ischiadisus karena pada area tersebut telah terjadi penekanan adanya implan yang telah terpasang, sehingga saraf-saraf di area tersebut itu tertarik dan tertekan dari implan yang berasal dari pemasangan THR. Yang kedua yaitu perdarahan. Ini terjadi apabila saat pelaksanaan operasi, dan jika perdarahan itu terjadi secara masif, maka perlu diberikannya transfusi darah, karena di bagian tulang panggul itu merupakan bagian pembuluh darah besar, di mana ada pembuluh darah femoralis. Dan yang ketiga yaitu trombosis vena. Trombosis vena ini sendiri terjadi apabila di bagian panggul itu tidak tersirkulasi oleh atau tidak teraliri oleh aliran darah, sehingga menyebabkan lemak dari sumsum tulang itu bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan terhambatnya aliran darah menuju ke tulang panggul. Yang keempat yaitu infeksi, di mana infeksi ini terjadi karena adanya tindakan yang kemungkinan terjadinya kondisi yang udara tidak steril, sehingga perlu diberikan antibiotik pada saat setelah operasi. Dan yang kelima yaitu dislokasi. Dislokasi ini sendiri merupakan ketidaktepatan posisi setelah seseorang itu terpasang implan THR. Misalkan pada posisi yang terlalu menunduk, menekuk kakinya, ataupun menyilangkan kakinya ketika duduk di kursi. Itu bisa menyebabkan komplikasi dari pemasangan THR. Dan yang terakhir yaitu panjang kaki yang berbeda pada bagian yang terpasang implan. Hal ini terjadi apabila di bagian acetabulum tersebut mengalami erosi yang secara terus-menerus atau masif, sehingga menyebabkan kaki tersebut akan nampak lebih pendek daripada kaki yang lainnya. Next. Nah, untuk
selanjutnya yaitu klasifikasi bahan yang bisa digunakan untuk penerapan implan. Ada bahan dari yang terbuat dari stainless steel, titanium, copper alloy, dan dari polietilin serta dari bahan keramik. Namun ada syarat untuk pemasangan implan hari ini, yaitu bahan yang digunakan harus tahan lama, kemudian menimbulkan gesekan yang kecil atau yang minim, serta implan tersebut tidak mudah bergerak dan bisa menyatu dengan tulang. Dan yang terakhir yaitu tidak menimbulkan adanya reaksi jaringan. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu merupakan etiologi atau penyebab dari terjadinya THR ini, yang dimana ada faktor pertama yaitu genetik. Terdapat 60% kejadian artritis itu ditemukan dari faktor genetik. Yang kedua itu hormon seks, dari hormon sintesis estrogen plasenta yang menyebabkan sekresi dehidrovianodrosteron atau hormon DHEA. Dan yang ketiga ini dan keempat itu saling berhubungan, di mana ada faktor infeksi dan faktor lingkungan yang bisa menyebabkan terjadinya RA. Dan yang kelima yaitu heat shock protein atau HSP yang merupakan protein yang dibentuk dari adanya respon stres. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari post-operasi total hip replacement yaitu biasanya menyebabkan nyeri, lalu keterbatasan gerak serta mobilisasi, dan perbedaan panjang tungkai. Nah, problematika pada kondisi total hip replacement yaitu gangguan di tingkat impairment, disability, dan functional limitation. Next. Prosedur diagnostiknya, yang pertama ada pemeriksaan darah. Dari pemeriksaan laboratorium darah yaitu ada peningkatan pada LED, protein C reaktif atau viskositas plasma, lalu adanya anemia normochronic normositik, trombositosis reaktif, dan peningkatan ringan alkali fosfase dan gamma GT pada keadaan akut. Setelah itu, melakukan pemeriksaan fungsi ginjal dan elektrolit yang digunakan menjadi nilai dasar. Selanjutnya, pemeriksaan mikroskopis urin dan faktor reumatoid positif pada 70-80% pasien. Selanjutnya. Yang kedua, radiologi. Temuan radiologi yang mungkin didapatkan yaitu yang pertama ada X-ray, dan yang kedua ada USG dan MRI. Ini hasil ronsen pada kondisi normal. Selanjutnya. Dan yang ini adalah hasil ronsen pada seseorang yang terdiagnosis rheumatoid arthritis. Di sana ada peradangan. Kasus yaitu Nyonya T yang usianya 64 tahun penderita rheumatoid arthritis. Keluhan yang dirasakan yaitu pasien linu-linu dari pinggul hingga tungkai dan terasa kaku pada lutut, tungkai kanan, jari tangan, dan pergelangan tangan. Nyeri yang dirasa seperti ditusuk-tusuk. Nyeri serta kaku hilang lalu timbul. Sekarang nyeri 8, nyeri cukup mengganggu. Nyeri dan kaku dirasa setelah dibuat banyak bergerak. Pemeriksaan fisiknya didapatkan suhu 36 derajat 6 Celcius, tekanan darah 150/100 mm Hg, nadi 80 kali per menit, respirasi 220 kali per menit, berat badan 60, tinggi badan 160. Analisa data. Yang pertama, tentang masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik, yang datanya sebagai berikut. DO-nya bengkak, lalu berjalan merambat, skala nyerinya 8, dan DS-nya yaitu pasien mengatakan linu-linu, dan pasien mengatakan nyeri setelah dibuat bekerja. Etiologinya seperti ini, usia lanjut, gangguan neuromuskular, kekuatan otot melemah, nyeri, dan gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, yang kedua yaitu nyeri akut. Dengan DO skala nyeri 8, DS-nya pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, dan pasien mengatakan nyeri dan kaku setelah dibuat bekerja. Etiologinya seperti ini, lansia, kemudian degeneratif fungsi muskuloskeletal, kemudian nyeri sendi dan kaku.
sehingga nyeri akut. Selanjutnya, yang ketiga, defisit pengetahuan. DO-nya, pasien tidak tahu apa saja makanan yang dilarang pada penderita AS dan COL. 2. Makan tidak terkontrol sehingga makan bersantan, tinggi purin, dan makanan gorengan. Selanjutnya, diagnosa keperawatan ada 3, yaitu yang pertama, gangguan mobilitas fisik berdasarkan dengan terjadi kelemahan pada otot disertai dengan pasien merambat saat berjalan. Yang kedua, nyeri akut berdasarkan dengan degeneratif fungsi muskuloskeletal disertai dengan skala nyeri 8. Yang ketiga, defisit pengetahuan berdasarkan dengan kurang terpapar informasi disertai dengan makan tidak terkontrol. Selanjutnya dapat Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pada perencanaan dan intervensi keperawatan. Yang pertama dengan diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan terjadinya kelemahan pada otot ditandai dengan pasien merambat saat berjalan. Dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan pergerakan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil: 1. Pergerakan ekstremitas meningkat, 2. Kekuatan otot meningkat, 3. Rentang gerak meningkat, 4. Skala nyeri menurun, 5. Kaku sendi menurun, dan 6. Kelemahan fisik menurun. Dengan dilakukan intervensi yaitu mengobservasi tanda-tanda vital, melakukan peningkatan tirak baring, melakukan peningkatan latihan room aktif minimal 2 jam, melakukan peningkatan latihan peregangan. Yang keempat, melakukan terapi latihan keseimbangan dan melakukan terapi latihan pergerakan sendi. Yang kedua yaitu dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan degeneratif fungsi muskuloskeletal ditandai dengan skala nyeri 8. Dengan tujuan setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam diharapkan nyeri berkurang dengan kriteria hasil yaitu dengan tingkat skala nyeri berkurang 0 sampai 5. Pasien dapat melaporkan penyebab dari nyeri. Yang ketiga, kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat. Dan keempat, keluhan nyeri menurun. Dengan melakukan intervensi yaitu mengobservasi tanda-tanda vital, mengkaji skala nyeri secara komprehensif, manajemen nyeri dengan teknik nafas dalam, dan melakukan kompres dingin jika diperbolehkan, lalu menjelaskan pada klien akibat penyebabnya dari nyeri tersebut dan melakukan kolaborasi pemberian analgesik. Yang ketiga, dengan diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi ditandai dengan pasien tidak mengontrol pada pola makan. Dengan tujuan dan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat pengetahuan pasien meningkat. Dengan kriteria hasil yang pertama yaitu kemampuan menjelaskan suatu topik penyebab terjadinya asam urat. Yang kedua, peningkatan daya memori pengetahuan kepatuhan pola makan dalam kesehatan meningkat. Tingkat kepatuhan pola makan. Yang kelima, memotivasi dalam peningkatan kesehatan berusia lanjut. Dengan intervensi yaitu mengobservasi kemampuan pasien dan keluarga untuk menerima informasi, mengidentifikasi tingkat pengetahuan, pengelolaan pola makan sehat di usia lanjut, melakukan edukasi mengenai kesehatan tentang penyakit yang berhubungan khususnya pada penyakit rheumatoid arthritis, yang lalu melakukan edukasi mengenai nutrisi, pola makan, dan selanjutnya melakukan motivasi dorongan untuk melakukan pola hidup sehat. Selanjutnya untuk implementasi yang yang sudah dilaksanakan pada diagnosa yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah 150/100, lalu untuk untuk nadi dilakukan 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit dengan data pasien mengatakan jika nyeri hilang timbul satu pada pergerakan. Lalu selanjutnya pasien terlihat kesakitan ketika menggerakkan kakinya gerakan. Yang kedua, melakukan peningkatan latihan rutin terlihat kesakitan saat dilakukan gerakan. Pasien mengeluh sakit dan latihan peregangan, melakukan terapi keseimbangan, melakukan terapi latihan pergerakan sendi obat. Yang kedua, pada implementasi diagnosa yang kedua yaitu melakukan observasi tanda-tanda vital, melakukan pengkajian tirak baring, melakukan
melakukan manajemen nyeri dengan teknik nafas dalam, melakukan kompres dingin jika diperlukan, jelaskan pada pasien akibat dari nyeri tersebut, melakukan kolaborasi pada pemberian analgesik. Selanjutnya pada diagnosa yang ketiga yaitu mengobservasi kemampuan pasien dan keluarga untuk menerima pasien, mengidentifikasi tingkat pengetahuan mengenai pola makanan di masa usia lanjut, melakukan edukasi untuk mengenai kesehatan tentang penyakit khususnya pada rheumatoid arthritis, mengedukasi mengenai nutrisi, melakukan motivasi ini untuk evaluasi dari pasien mengatakan tumpai dan untuk yang kedua yaitu mengatakan nyeri berkurang pada tidak nyeri hilang timbul pada untuk setelah dilakukan implementasi ternyata skala nyeri berkurang menjadi 5 yaitu untuk evaluasinya yaitu masalah teratasi sebagian. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpaparan informasi ditandai dengan tidak terkontrolnya pola makan. Pasien mengatakan memahami tentang edukasi yang dijelaskan, pasien dapat mengidentifikasi penyebab masalah, pasien termotivasi dalam peningkatan kesehatan. Untuk evaluasinya, pasien sudah mengerti dan memahami, selanjutnya masalah teratasi dan hentikan intervensi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu merupakan video dari total hip replacement ini ya secara animasinya, pemasangan animasinya. In parts that fit together like a ball and socket, the femoral head at the top of the leg, and the acetabulum in. Apakah sudah dengar? Iya, sudah. Ya, saya lanjutkan dulu. Your pelvis. A total hip replacement is usually done when severe damage from arthritis or injury has made it difficult to perform daily activities. Bisa dilihat dari proses pemasangan THR ini. During the procedure, the femoral head and acetabulum are replaced with artificial components called prostheses. An artificial hip prosthesis consists of a cup called the acetabular component and a metal stem called the femoral component. Your surgeon will begin by making an incision overlying your hip, separating the muscles and ligaments to expose the joint capsule. After incising the capsule, your surgeon will dislocate the femoral head from the acetabulum. He or she will remove any damaged cartilage or bone in the acetabulum, reshape the acetabular socket, and secure the acetabular prosthesis in place using special cement or screws. Turning next to the femur, your surgeon will remove the femoral head, shape the remaining femur to fit the prosthetic stem, and secure the femoral component using cement or other techniques. Once both components are firmly in place, your surgeon will slide the prosthetic femoral head into its acetabular counterpart, test the movement of your new hip joint, and verify that it is properly positioned with an X-ray. Your surgeon will then close the joint capsule, repair the muscles, place a drain in your hip to remove excess fluid, and close the incision with stitches or staples. Nah, itu tadi dimana pada bagian video di area acetabulumnya itu diganti ya dengan implan gitu. Nah, ini ada satu video lagi tentang surgery-nya. Secondary, here aspect. We feel the posterior border of the femur, and then here, and then we make a straight incision like this. Incision. So we try to reach the lower part of the cutting. Then we put the capsular cutting, passing blood. Apply
Garner cluster. Is Maximus. Bursa. So we make a like this. We show a little bit scarring. This white tendon is the piriformis tendon, which is there, and this lower piriformis in the lower part, tip of the trochanter. Piriformis close to the tip of the trochanter, and with that cutting edge close to part of the head. Flexion and rotation to dislocate the hip. So the head has been dislocated. Trochanter, another home. Let's try. Then we click. And the cut is 45 degree. This is the soft. This is the neck is shook, right? And this is the acetabulum. So now we will prepare. This is the pre-surgery. Just denude the surface. This is the horizontal, so there is a 45 degree. So this is inversion angle. You can see the nice shape of the acetabulum. To cementless all in the posterior superior quadrant. This is the box chisel, so we snugly flush with the middle border of the try to remove the bone from the neck. If it is tight, we should remove it. This is the size. I tend to go in the same area. Then we hammer it. So you can listen to the sound. Now you can see still the lower limb a little bit higher, but you will exit. Now we reduce it. Again check the stability. So you can see even in this position it is very acceptable. So we'll just we try nicely done repair. We will just close this Maximus fiber with cross meter suture. Oke, itu tadi video serta presentasi dari kelompok 1 tentang total hip replacement. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.